perjalananku mau masuk kuliah. Nah, kalau pertama-tama kan aku kan sebenarnya tuh di UNJ bukan jurusanku, bukan keinginanku untuk masuk UNJ. Nah dulu kan emang aku tuh jurusannya tuh dari emang aku tuh lulusan dari SMA. Terus kan aku bingung toh aku mau kuliah apa enggak. Terus tapi orang tua aku emang nyuruh aku untuk kuliah. Soalnya aku juga dari diriku sendiri bingung kalau nggak kuliah aku mau kemana gitu loh. Nah terus toh kan pertemanan itu aku mau masuk kuliah kan, dan itu tuh kayak bareng sama kakakku, dia tuh juga masih kuliah dan semester tua gitu loh. Jadi kan ya walaupun masih kuliah kan juga walaupun semester tua kan masih butuh biaya kan, walaupun sebentar lagi lulus. Nah mungkin 2000 berapa ya, 2022 itu kan mulai aku daftar SNBP kan. Aku enggak enggak keterima di jalur SNBP, enggak masuk kategori gitu loh. Nah terus kan aku daftar lah di SNBT, ujiannya dulu tuh juga di UNJ, aku ujiannya di sana. Tapi tuh aku tuh pilihan pertamanya di UNS, pilihan keduanya di UPN gitu loh. Tapi pas aku ujian itu ternyata ya nggak keterima. Ya sedih sih pasti, soalnya kayak padahal kayaknya kayak lihat orang-orang tuh pada keterima, kok aku enggak. Kayak berpikiran yang negatif-negatif gitu loh, yang bikin kita down. Nah terus kan habis itu aku tuh bingung, SNBT nggak keterima. Terus aku cobalah bilang sama orang tua aku, eh, Pak, Bu, kan aku manggilnya Bu ya, Bapak ya Bapak gitu kan. Aku bilang lah kalau aku daftar mandiri gimana gitu. Terus ibuku kan pertama aku bilang dulu ding sama ibuku, Bu kalau aku daftar mandiri gimana. Tapi ibuku jawab, coba kamu tanya sama bapakmu gimana. Oke enggak, kalau aku sebagai ibumu kan juga, ibu kan ibu rumah tangga yang kerja, yang bener-bener kerja kan bapak gitu loh. Jadi aku tanyakan sama bapak, Pak kalau aku daftar mandiri gimana. Kan pastinya kalau daftar mandiri itu ada uang pangkal ya. Terus sekarang kan juga ada minimalnya juga, enggak minimal sih, kayak ya kebanyakan yang keterima berapa, kayak ya pemikiran yang gitulah, beberapa ya yang keterima pakai uang pangkal berapa gitu kan. Terus aku tanya lah sama ayahku, Pak kalau aku mendaftar mandiri gimana. Terus jawabannya bapak bilang gini, kalau nggak tahun ini gimana, soalnya masih mikirin kakakmu juga gitu. Terus ya denger perkataan itu sedih dong pastinya, kayak aku harus nunggu, aku harus gap year. Pertama itu aku bener-bener kayak jadi putus semangat untuk kuliah gitu loh, soalnya orang tua aku bilang kayak gitu. Tapi aku pikir-pikir lagi ternyata aku bisa menerima semuanya. Kayak intinya ya udahlah, maksain dulu. Maksudnya kan ini soal ekonomi gitu loh, nanti aku takutnya kalau aku maksa orang tua malah takut terbebani gitu loh. Ya udah akhirnya aku tuh berjalannya waktu tuh, aku tuh nggak lama banget sih, kayak nggak lama nganggur tuh. Aku tuh langsung ada tawaran dari saudara, intinya mau nggak kerja ini gitu kan. Soalnya kan saudaraku kayak punya kayak bisnis roti lah, isinya kayak gitulah ya, kayak snack lah, catering ya gitulah. Terus aku ya mau lah, daripada aku kan kayak daripada di rumah aja ngapain. Aku tuh orangnya tuh malah nggak bisa kalau cuma di rumah aja diem, itu paling nggak bisa. Aku tuh harus ngapain gitu lah, nggak kayak ya yang penting gerak lah intinya gitu. Terus akhirnya aku tuh mau, pertama itu aku mau kerja di situ. Ya walaupun kerjanya sama orang-orang tua toh, aku di situ juga mendapatkan pelajaran banyak hal tentang kehidupan, tentang apapun gitu loh. Terus soalnya tuh terus nggak lama banget aku kerja di situ tuh, aku kayak ngerasa capek gitu loh, tau nggak. Soalnya tuh kerjanya cuma duduk, kayak ya kan kayak contohnya buat risol ya kan, tuh duduk pegel banget di pinggang. Terus aku sangat mikir, aku tuh masih muda ngapain kerja kayak gini, aku harus mikirin kayak ini nanti buat kerja kedepannya gimana. Aku takut nanti badanku malah sakit gitu loh, maksain mulai sekarang. Jadi aku terus berpikir, terus aku keluarlah dari itu. Nah nggak lama aku keluar, nggak satu hari malamnya aku udah dapat tawaran gitu loh, mau nggak kerja jadi admin di bisnisnya saudaraku satunya. Nah alhamdulillah tuh punya saudara tuh baik-baik gitu loh. Terus aku juga mau lah, aku mencoba gitu loh. Toh kerjanya juga di situ enak, kayak cuma cari-cari kayak nomor-nomor WA di Facebook lah. Terus gimana caranya berjualan lah, kayak dikasih tahu gitu loh. Kita di situ juga belajar gitu loh. Terus habis itu
kerja di situ tuh enak banget, kayak nggak kerja pun juga dibayar, kayak intinya kan aku komitmen kerja di situ gitu loh. Terus apapun gitu toh kalau nanti pergi juga diajak, jadi kayak enak gitu loh kerja di situ. Tapi kan udah berlalu ya, udah mau 1 tahun aku itu gap year, jadi aku mulai memikirkan lagi mau kuliah. Nah habis itu tuh aku ditanya pas aku nganggur, itu juga nggak nganggur sih, pas aku kerja nggak langsung kuliah tuh banyak banget yang namanya dari tetangga saudara itu bilangin aku, kenapa nggak kuliah padahal kan orang tuamu mampu, kenapa nggak kuliah kan kakakmu kuliah gitu loh. Sebenarnya kan aku kan udah mau persiapan ya gitu lah, tapi kalau kan dengar dari saudara sama tetangga tuh kayak bikin ih kayak kesel lah lama-lama, kayak dibilangin gini gini gini, padahal kan kita juga baru berusaha gitu loh. Nah terus kan habis itu aku tuh udah 1 tahun berlalu, intinya aku kerja kan, terus aku dibilangin lagi lah sama ayahku sama bapakku, dibilangin intinya kalau mau kuliah lewat mandiri juga nggak apa-apa, udah siap lah intinya, orang tua aku bilang kayak gitu. Nah terus habis itu, tapi sebelumnya aku tuh juga dapat SNBT. Nah itu dulu aku tuh daftar, nggak keterima lagi, aku ambilnya tuh nggak di UNJ, aku ambil juga di UNS. Dulu tuh aku tuh nggak ada minat banget di UNJ kalau kamu tahu. Nah terus aku tuh sedih banget, aku tuh sampai nangis, bener-bener nangis, kayak bener-bener ya Allah, teman-temanku udah pada ospek, teman-temanku udah pada kuliah, udah kayak udah menjalani kehidupan kuliah gitu loh, jadi kan kayak pengen iri gitu loh. Terus kayak sakit hati juga lah kalau ngeliat teman-teman dari story WA, story Instagram. Terus abis itu ya udah akhirnya aku disemangatin kan sama orang tua aku, gak usah mikirin yang terlalu kayak gitu dulu, mikirin kamu dulu, fokus ke diri dulu, belajar lewat YouTube, lewat apapun. Aku belajarnya cuma lewat YouTube sih, nggak sampai aku harus les gitu, enggak dulunya. Terus aku juga belajarnya sambil kerja juga, kan di situ enak kan kerjanya, jadi admin, mainan laptop. Terus juga aku dikit-dikit ya lihat-lihat YouTube lah intinya, soal-soal mandiri itu gitulah intinya. Terus habis itu aku nyobalah mandiri, ujiannya juga di UNJ. Dan aku bener-bener di situ udah bingung banget mau ambil jurusan apa. Aku tuh ambil jurusan manajemen pemasaran, titik 4 lah intinya. Aku tuh kayak ada pilihannya di Wates atau di Gunung Kidul gitu kan, aku ambillah Wates. Dulu aku tuh nggak tahu ya namanya tuh Wates tuh mana, aku yang tahu tuh UNJ cuma pusat gitu loh. Terus habis itu aku kan daftar kan, ya yang namanya iseng sih, bener-bener iseng. Aku daftar di manajemen pemasaran ini, aku mandiri, aku ujian lah intinya gitu. Terus aku abis itu kan dia juga masih bekerja ya, kayak intinya sambil nunggu pengumuman hasilnya gimana. Terus tibalah di pengumuman itu, hari itu aku habis sholat asar, kayaknya kan pengumumannya jam 3 ya, habis sholat asar bener-bener aku nggak mau dilihatin sama orang tuaku, aku nggak mau lihat dulu, aku maksudnya orang tuaku biar nggak lihat dulu. Aku habis sholat asar masih bawa mukena, kalau kamu tahu. Aku cobalah buka lihat HP, aku masukin nomor pesertanya, terus aku tuh pencet lah. Aku tuh nggak expect banget kalau keterima, aku tuh sampai menjamkan mata. Aku buka lah, keterima, ternyata aku tuh seneng banget. Aku tuh langsung aku kerjanya di atas ya, terus aku tuh langsung turun, terus aku langsung nemuin sama nenek aku yang selalu support aku juga, langsung aku tak follow, ya Allah aku keterima. Terus ya nenekku nggak nyangka sih kalau aku keterima juga. Terus aku dikasih banyak nasihat juga, padahal posisi itu ya soalnya uang 20 juta mungkin orang tua aku juga udah siap-siap ya, tapi kan mungkin juga ada juga keterima uangnya, dapat uang pangkalnya segini, terus bayar UKT-nya segini, jadi dulu tuh habis mau 20 jutaan lah intinya kan. Mungkin aku bilang, terus sampai ayahku tuh nggak percaya kalau kamu tahu, aku bilangin kan nggak percaya kalau aku tuh keterima. Sampai ayahku bilang mana aku mau lihat secara realitanya. Terus sampai ayahku tuh bener-bener kayak nggak nyangka, soalnya tuh aku baru pertama itu nyoba mandiri sekali dan langsung keterima. Dan dulu ya udah berjalannya itu aku langsung ya menjalani lah, aku keterima di Wates ini. Aku juga pertama-tama kayak agak berat, kenapa jauh banget ternyata gitu tuh. Terus aku juga
dulu tuh nggak langsung kos ya, aku tuh tidur di kosnya temen aku dulu, terus PPKMB, selesai PPKMB, terus ya berselingnya waktu, terus menjalani kuliah, udah menjalani kuliah aja juga ada cek-ceknya juga, jurusan manajemen pemasaran mau apa juga, ternyata ya selama ini juga ternyata ya ada jawabnya juga. Aku tuh kalau ada yang bilang tuh nanti kamu kuliah nanti kalau udah semester 4 pasti akan nyesel, mesti ada kamu bingung salah jurusan atau lain-lainnya, ternyata enggak. Aku tuh kayak udah awal masuk kuliah tuh udah mencoba untuk mencintai jurusanku gitu loh, biar aku tuh nggak merasa salah jurusan gitu loh. Dan ternyata sejauh ini aku juga mencintai jurusanku, aku jadi nggak ngerasa kalau aku tuh salah jurusan, dan aku nikmati nikmati jurusanku ini, walaupun banyak saudara tetangga yang bilang manajemen pemasaran mau jadi apa, mau dibilang jadi sales, mau jadi ilmu apa, terserah lah, yang penting aku kuliah lulus nanti. Kalau udah aku tuh udah memikirkan positif, kalau intinya tuh udah kalau rezekiku di mana pasti ki Allah ngasih yang aku yang terbaik, aku selalu berpikirnya gitu. Itu menjadi motivasiku pertama. Jadi maupun saudara tetangga bilangin aku, jelek-jelekin aku, mau jadi sales mau jadi apa terserah, yang penting aku ya udah fokus sama tujuanku, aku tuh mau jadi apa, aku tuh kuliah ngapain, aku tuh harus benar-benar cari ilmu, terus biar ya cacian itu akan menjadi sebuah tepuk tangan sih.